Ziarah wari lur. Wali. Nang Bang Ampel. Ayo Nir. Halo. Barokah. Jadi Mas Firman, kita sekarang mau ziarah ke Mbah Sunan Ampel. Mbah Sunan Ampel lur di sekitaran pusat Surabaya. Ya, Surabaya Utara. Surabaya Utara. Iki Cak Mahmud lur. Ya apa Cak Mahmud? Ibadah saya yo. Oh iyalah, biar kerjanya lancar. Alhamdulillah. Nah ini Mas Topa dan Mas Sabirin lur. Ini Mas Topa lur. Amin. Mas Sabirin aman? Aman, Mas. Baru kau. Oh, waduh, jangan kayak wan abut tuh ini. Coba kopiah 5 hewan. Oh, waduh kayak wan abut temenan rek. Anak asehlan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berziarah ke makam Raden Rahmat atau yang lebih dikenal dengan Mbah Sunan Ampel lur. Sekarang kita masuk ke pelataran di makam Mbah Sunan Ampel. Di depan terlihat bangunan Masjid Ampel, di mana di samping kanan kiri banyak penjual lur, pedagang khas oleh-oleh dari Mbah Ampel. Ada makanan kurma, kismis, dan pernak-pernik lainnya bosku. Malam ini begitu meriah dan ramai. Banyak pengunjung yang berziarah dari berbagai tempat. Memang di sini adalah pusat dari wisata religi di kota Surabaya bosku. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, tempat ini begitu ramai pengunjung. Ini loh, wis di lokasi makam Bang Ampel. Masya Allah, akhi. Minuman apa ini? Dawet ya? Dawet Bang Ampel. Dawet lur. Dawet Bang Ampel. Matur nuwun, Mbak. Istimewa bosku. Lur iki es dawet lur. Mas Firman bawetan jagong di kono sakjane aku ya betah melok di kono. Mbak, terima kasih nggih. Nggih, sami-sami. Enak. Mantap. Siapa Mbah Sunan Ampel itu? Perlu kalian ketahui, Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Tak hanya dikenal sebagai pendakwah, Sunan Ampel juga dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Mbah Sunan Ampel juga dijuluki sebagai bapak para wali, karena anak dan menantunya mengikuti jejak dakwahnya, yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri. Mbah Sunan Ampel berdakwah dengan cara damai dan jauh dari kekerasan. Filosofi yang diajarkan dapat menyadarkan masyarakat untuk hidup dengan jalan yang benar. Seperti apa silsilah Mbah Sunan Ampel? Ayo kita cek bosku. Nama asli Mbah Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Mbah Sunan Ampel lahir di Campa, Kamboja pada tahun 1401 Masehi dari keluarga bangsawan. Ingat lur, dengan gelar Raden bahwa beliau adalah seorang bangsawan, di mana beliau masih keturunan dari raja-raja di masa lampau bosku. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi atau yang dikenal Sunan Gresik. Oke lur, kita menuju sana, guys. makam. Nang kono, Gus. Kurang jeduk. Makam Nang kono, Gus. Ngambil kono. Ayo monggo lepas. Lebat monggo, sowanten Bang Ampel. Makam wali Jawa. Iso, mantap. Ibu Sunan Ampel adalah seorang putri dari Raja Campa dinasti Asmat Khan I atau Ali Nurul Alam Maulana Israel yang bernama Siti Fatimah. Mbah Sunan Ampel memiliki 2 orang istri yang bernama Dewi Condrowati alias Nyi Ageng Manila dan Dewi Karimah. Dari pernikahannya dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila, beliau memiliki putra dan putri bernama Maulana Magdum Ibrahim Sunan Bonang, Syarifuddin atau Raden Qasim Sunan Derajat lur. Berikutnya Siti Syariah, lalu Siti Mutmainah, dan yang terakhir Siti Hafsah. Sementara dari istri Dewi Karimah, beliau memiliki putra dan putri yang bernama Dewi Murtasiyah, istri Sunan Giri, lalu Dewi Mustasimah, dan Raden Husamuddin. Masih ada lagi anak beliau yaitu Raden Zainal Abidin,
Pangeran Tumapel dan Raden Fakih. Beliau datang bersama dengan saudaranya Ali Musada dan saudara sepupunya Raden Burereh. Setelah menetap di Tuban, beliau kemudian menemui bibinya Dewi Sasmitra Putri di kerajaan Majapahit untuk saat itu kerajaan Majapahit yang sedang dalam masa-masa suram karena para adipati dan pembesar kerajaan melupakan tugasnya dengan hidup mewah dan berpesta pora. Kondisi itu membuat kerajaan carut marut sehingga Prabu Brawijaya mengundang Sunan Ampel untuk mengatasi masalah-masalah di kerajaan Majapahit. Sunan Ampel kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit dengan tugas menyadarkan para adipati dan pembesar kerajaan untuk kembali ke jalan yang benar. Sunan Ampel kemudian membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah, serta membangun pesantren. Daerah tempat pesantren tersebut dikenal dengan Ampel Dento, sehingga nama Raden Rahmat kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel juga berdakwah ke pelosok negeri, mulai dari Madura hingga Bima. Lapa cak? Mengisi amunisi ya. Ngangsu ah. Jatahnya arek. Ini mana masuk angin kena banyu keran. Seperti apa metode dakwah Sunan Ampel? Sunan Ampel melakukan dakwah dengan membangun jaringan kekerabatan. Beliau juga melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam agar lebih mudah diterima masyarakat. Salah satunya cara dakwahnya Sunan Ampel yang masih dikenal hingga kini adalah falsafah Mohlimo, yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. 5 perkara ini yang diajarkan dalam falsafah Mohlimo adalah 1. Moh main atau tidak mau berjudi. 2. Moh ngombe, tidak mabuk-mabuk andur. 3. Moh maling, tidak boleh mencuri. 4. Moh madat, tidak mau menghisap candu dan sejenisnya. Dan yang terakhir kelima, moh madon, tidak mau berzina lur. Ajaran Mohlimo tersebut masih berlaku hingga saat ini. Dan insya Allah kita telah melakukan ajaran Mohlimo tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan keseharian kita. Mbah Sunan Ampel meninggal pada sekitar tahun 1467 Masehi dan dimakamkan di barat Masjid Ampel Surabaya. Sejak tahun 1972, kawasan Masjid Agung Sunan Ampel telah ditetapkan menjadi tempat wisata religi oleh Pemkot Surabaya. Dan hingga kini masih ramai didatangi para peziarah, termasuk kita bosku. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk terus berziarah ke Mbah Sunan Ampel. Akhirnya selesai sudah perjalanan ziarah kita lur, wisata religi. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bosku. Jangan lupa di subscribe bos. Sampai berjumpa di tayangan menarik selanjutnya. Sobat lur. Oke lur. Mantap.